Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ade Ismail Ananda, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kemendikti tahun 2026, gelombang 4, angkatan 25 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan identifikasi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN pada unit kerja saya, yaitu di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Fokusnya adalah isu nyata yang terlihat dalam layanan akademik dan dampaknya serta pihak-pihak yang terdampak. Baik teman-teman, konteks yang saya amati pada pemaparan kali ini adalah bagaimana layanan akademik yang berkaitan dengan pemilihan jurusan, pengurusan KRS, serta administrasi dokumen akademik. Metode atau sumber fakta yang saya gunakan ada beberapa. Yang pertama itu observasi alur layanan ketika periode-periode pengurusan KRS, kemudian bagaimana praktik administrasi saat ini utamanya pelayanan surat masuk dan surat keluar, kemudian praktik pembelajaran, praktik otorisasi dokumen berupa tanda tangan bahasa dan digital, dan etika komunikasi mahasiswa dan dosen dalam konteks waktu dan bahasa yang digunakan. Ini ada beberapa data-data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang akan saya identifikasi isu-isunya. Ini ada berbicara terkait dengan pelayanan atau SOP pemilihan jurusan yang masih manual dan menggunakan barcode digital sebagai upaya digitalisasi. Kemudian di sini ada pengumpulan tugas dan pengerjaan ujian yang masih berbasis manual kertas dan antrian pengurusan KRS. Ini adalah fakta-fakta yang saya temukan selama observasi untuk mengidentifikasi isu-isu ini yang saya akan paparkan. Oke, baik teman-teman, berdasarkan fakta-fakta observasi yang saya sampaikan sebelumnya, yang saya perlihatkan sebelumnya, saya mencoba mengangkat dua topik, bagaimana isu implementasi manajemen ASN dan isu implementasi terhadap Smart ASN. Pada isu implementasi manajemen ASN, ada 3 isu yang kemudian saya angkat. Yang pertama yaitu isu tidak adanya buku ajar resmi bagi dosen untuk dijadikan rujukan. Meskipun tidak saya sajikan dalam data, tetapi ini kami alami langsung selama 1 semester kemarin setelah evaluasi bahwa memang tidak semua mata kuliah punya buku ajar, sehingga dosen secara mandiri menggunakan referensi-referensi yang bisa diakses. Akibatnya apa? Materi dan penekanan topik di kelas itu bisa berbeda dari dosen pengampu yang satu dengan dosen pengampu yang lainnya. Sehingga mahasiswa menerima materi dari sumber yang beragam tanpa standar minimal yang sama. Meskipun RPS sudah ada, tetapi implementasi di lapangannya para dosen itu masih secara mandiri berusaha mengimplementasikan di kelas. Begitupun dengan topik-topik yang diajarkan. Kalau ini dibiarkan, dampaknya akan terjadi kesenjangan capaian pembelajaran antar kelas. Selain itu, akan sulit memastikan mutu pembelajaran dan menyusun evaluasi atau ujian yang adil dan seragam. Adapun pihak yang terdampak jelas, yaitu mahasiswa, dosen pengampu mata kuliah, dan program studi. Karena capaian pembelajaran lulusannya atau CPL-nya tidak terimplementasi secara konsisten di semua mahasiswa, di semua kelas. Selanjutnya isu kedua pada implementasi manajemen ASN, yaitu berbicara terkait dengan standar layanan dan SOP pemilihan jurusan mahasiswa yang belum seragam. Pada poin ini, pemilihan jurusan itu belum satu pintu. Informasi bisa berbeda antar sumber, sehingga mahasiswa sering bolak-balik karena ada syarat atau format berkas yang baru diketahui saat proses sudah berjalan. Selain itu, tidak tersedianya SOP atau infografik resmi yang seragam dan mudah diakses. Dampaknya tentu adalah waktu layanan ini akan makin lama. Kemudian potensi revisi berulang, risiko kesalahan administrasi meningkat, dan pada akhirnya
kepuasan mahasiswa turun serta berpotensi terjadinya komplain. Adapun pihak yang terdampak jelas yaitu mahasiswa itu sendiri, kemudian admin akademik dalam arti bagian kepegawaian, kemahasiswaan, kemudian pimpinan fakultas. Ini menggambarkan apa? Belum kuatnya tata kelola layanan. Padahal manajemen ASN menuntut adanya proses kerja yang terukur dan standar yang jelas. Selanjutnya isu ketiga yang saya soroti, yang saya angkat pada implementasi manajemen ASN, yaitu bicara terkait dengan distribusi tugas dan beban kerja yang tidak merata, utamanya pada saat pengurusan KRS. Pada masa KRS ini ada penumpukan mahasiswa dan antrian panjang, meskipun sebenarnya ini diakibatkan karena prosesnya masih bergantung pada orang-orang tertentu, misalnya ketua prodi, dosen pembimbing akademik, sehingga tidak adanya distribusi beban kerja antar dosen itu bisa mengakibatkan antrian panjang, sehingga mahasiswa datang bersamaan kemudian menumpuk di ruangan. Nah, kalau ini tidak segera diselesaikan, maka antrian akan semakin panjang, kemudian stres kerja meningkat, risiko salah input naik, dan layanan terlambat dan berdampak pada proses akademik mahasiswa. Tentu yang jelas pihak terdampak adalah mahasiswa, admin akademik dalam hal ini yang menginput KRS itu sendiri, dosen PA, dan pimpinan unit layanan. Nah, selanjutnya isu yang saya soroti pada implementasi prinsip Smart ASN. Sama dengan manajemen ASN, ada 3 isu yang coba saya soroti berdasarkan data dan fakta. Isu yang pertama itu terkait dengan literasi digital yang belum merata dalam konteks pengerjaan tugas dan ujian mahasiswa yang masih berbasis kertas manual. Pada faktanya, pengumpulan tugas atau ujian dilakukan oleh mahasiswa itu masih banyak menggunakan kertas. Nah, ini berpotensi tercecer dan tersebar, tidak terstruktur pengaturannya. Begitupun dengan rekapan nilai dan penelusuran dokumen akan memakan waktu lama karena mencari fisik, begitu ya. Sehingga ini belum diatur secara konsisten antar mata kuliah dan dosen. Dampaknya jika tidak diselesaikan, tentu risiko dokumen hilang atau tercecer itu sangat besar. Kemudian rekapannya pasti akan lama, sulit diaudit karena rekam jejak pembelajarannya itu masih fisik, mencari terlebih dahulu. Nah, kemudian ini juga akan berdampak pada efisiensi kerja dosen dan admin yang akan turun pastinya. Nah, kemudian pihak terdampak, pasti yang terdampak pada isu ini adalah mahasiswa, dosen, admin akademik, dan prodi. Nah, isu kedua pada implementasi Smart ASN yang saya soroti berdasarkan data dan fakta yang ada adalah terkait dengan keamanan data dan privasi yang belum kuat. Ini dalam konteks tanda tangan pejabat yang belum optimal. Fakta singkat yang saya temukan di lapangan bahwa banyaknya dokumen yang masih menggunakan tanda tangan basah, tidak mengoptimalkan penggunaan tanda tangan digital. Nah, ini pada poin ini untuk menggunakan tanda tangan itu pasti akan menunggu pejabat yang berkaitan. Ya, padahal dokumennya urgen dan segera ditandatangani. Tapi karena berhubung pejabat yang bersangkutan tidak ada, maka pelayanan akan terhambat. Nah, dampak jika kondisi ini tidak diselesaikan, tentu proses layanan akan menjadi lambat. Dokumen menumpuk, kemudian kebocoran penyalahgunaan data ini akan meningkat dan kepercayaan terhadap kelola dokumen institusi menurun karena belum mengoptimalkan penggunaan tanda tangan digital untuk dokumen-dokumen yang memang sifatnya urgen. Nah, pihak yang terdampak pasti adalah pimpinan atau pejabat penanda tangan. Selain itu, mahasiswa dan institusi ketika kita bicara terkait dengan reputasinya ke depan. Isu implementasi Smart ASN yang terakhir, isu ketiga yaitu bicara terkait dengan etika dan budaya digital layanan yang belum konsisten. Ini dalam konteks waktu dan bahasa menghubungi dosen. Ini sering sekali kita temukan walaupun saya belum menampilkan data dan faktanya bahwa jam menghubungi dosen itu belum diatur secara optimal, ya. Tidak ada SOP terkait dengan menghubungi dosen dan penggunaan bahasa yang digunakan. Akhirnya format pesannya tidak baku, berbasis
identitas, ya kan? Nah, ini mengakibatkan komunikasi tidak efektif, ya kan? Nah, dampaknya jika ini tidak segera diselesaikan, maka miskomunikasi itu sangat besar potensinya untuk terjadi. Hubungan kerja akan kurang nyaman, baik itu untuk mahasiswa dan dosen, maupun respon layanan tidak konsisten karena itu tadi komunikasi yang tidak maksimal. Tentu yang terdampak di sini adalah dosen, mahasiswa, prodi dan institusi. Nah, pada intinya adalah penting untuk kemudian kita berikan formulasi untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Baik teman-teman, pada akhirnya dari beberapa identifikasi isu yang telah saya lakukan, utamanya isu-isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, pada intinya pada manajemen ASN yang kami soroti adalah terkait dengan SOP layanan akademik yang belum seragam, kemudian kinerja layanan belum terukur, beban kerja menumpuk saat KRS, serta belum ada buku ajar atau rujukan resmi sehingga materi per kelas ini bisa berbeda. Kemudian pada Smart ASN yang kami soroti adalah terkait dengan literasi digital yang belum merata, keamanan dokumen berkaitan dengan tanda tangan digital belum optimal, serta etika komunikasi digital yang belum konsisten. Sebagai tindak lanjut, ini ada beberapa yang kami rekomendasikan dan tentunya kami mengharapkan isu-isu ini agar segera kemudian diselesaikan dan diberikan solusi tindak lanjut. Demikian pembahasan identifikasi isu implementasi manajemen ASN dan smart ASN pada layanan akademik di unit kerja kami yaitu Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.